Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya setelah liburan panjang? Gimana liburannya? Apa libur? Dan sebelumnya coba Anda lihat kiri dan kanan apakah sudah bersih. Sampah tolong diambil terlebih dahulu. Jadi kita usahakan setiap belajar kondisi kelas selalu bersih ya. Terima tolong ambilnya dulu. Dan aku tidak suka belajar kotor ya. Jadi besok sebelum ibu masuk usahakan baik itu kursi, sampah yang ada di dekat Anda semua tolong dibersihkan terlebih dahulu. Paham? Paham, Bu. Oke, sebelum masuk ibu mau ngecek kehadiran. Muhammad Irfan, Ayo, Bu. Putri Aulia Rahma, Alfa Bu, Alfa diakun terus. Oke. Pagi ini untuk membangkitkan semangat kita dan mengenal identitas kita, ibu ingin Anda semua berdiri. Coba berdiri dulu. Nah, pagi ini biar bersemangat kita sama-sama nyanyi dulu ya. Ada yang tahu lagu Bare Solo? Dah, Bu. Ya, ini ibu hidupkan ya. Ada liriknya, kita nyanyi bersama-sama. Setuju? Yuk. Oke, 1, 2, 3. Dah, tepuk tangan untuk kita semua. Dah, silakan duduk. Oke. Dan sebelumnya kalian membahas tentang apa? Kemarin sejarahnya dengan siapa? Pak Aisan, Bu. Bagaimana materi yang dijelaskan? Lupa, Bu. Kemarin kita membahas tentang kolonialisme. Kira-kira hari ini kita membahas tentang apa? Imperialisme. Kemarin materinya apa? Kolonialisme dan imperialisme bukan? Iya. Apa aja negaranya? Yang pertama, gak ada dijelasin Pak Isan kemarin. Iya, Bu. Yang pertama Belanda, Belanda, Portugis, Spanyol. Inggris. Portugis, terus Spanyol. Spanyol, terus apa lagi? Inggris, Prancis. Inggris, Prancis, terus apa lagi? Saja, Bu. Satu lagi, ada yang lupa negaranya? Jepang. Jepang, ya betul sekali. Tapi kan Hari ini, kemarin setelah kita membahas mengenai kolonialisme imperialisme Barat, kita mengusung tema di bawah tirani Jepang. Apa judul tema kita hari ini? di bawah tirani Jepang. Di bawah tirani Jepang. Kira-kira apa tujuan kita belajar materi ini? Ada yang bisa menyampaikan? Karena Jepang kan pernah jajah Indonesia, Bu. Jepang pernah jajah Indonesia, Bu. Apa lagi? Kira-kira tujuan pembelajaran kita setelah memahami di bawah tirani Jepang ini, setelah Jepang menjajah, setelah adanya pergolakan, apa nilai yang bisa kita ambil? Kita jadi tahu, Bu, dampaknya. Nah, apa lagi Syakila? Syakila aja nih, yang tiga ini kemana nih? Coba lima. Kata Syakila apa tadi Syakila? Kita jadi tahu dampak dari Dampak. Habis dampak timbul apa? Akibat, Bu. Akibatnya apa? Muncul rasa Nasionalisme. nasionalisme. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk membentuk adanya nasionalisme. Nasionalisme. Nah,
biar menjadi kita saat ini. Pada pembelajaran ini perlu Ibu kasih tahu, Ibu memakai metode PJBL. Jadi nanti Ananda akan Ibu bentuk dalam 2 kelompok. Kalian akan berdiskusi, baik itu diskusi artikel, jurnal, buku, dan lain sebagainya. Kemudian nanti Ibu akan meminta Ananda semua untuk menghasilkan satu produk atau satu proyek. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Atau saya tidak setuju Bu dengan metode ini Bu? Setuju, Bu. Setuju ya? Berarti kita sudah tekan kontrak bahwa pada materi ini kita akan menggunakan metode PJBL. Nah, di bawah tirani Jepang. Kira-kira apa yang Anda lihat dari dalam? Penjajahan. Kerja paksa. Ada nampak penjajahan di sini? Kerja paksa. Kerja paksa. Ini apa nih kira-kira nih? Batu. Batu. Kerjasama. Ini kira-kira kalau yang Anda lihat, ya kerjasama betul berarti. Ini umurnya masih kecil atau dari dewasa? Kecil. Ada yang kecil, ada yang Kecil. tua. Tapi batu yang dibawa sudah Besar. besar. Nah, jadi dari gambar ini kira-kira apa yang Anda tahu tentang gambar ini? Kerja paksa. Kerja paksa. Sisa, penindasan dasar, apa lagi? Jadi ini adalah pemaksaan masyarakat Indonesia untuk bekerja. Apa dikenal dengan apa? Paksa. Nah, kalau kemarin Ananda sama Pak Ihsan diajarkan untuk Barat, kira-kira kalau di Asia kita punya Jepang. Kalau Belanda berapa tahun? 350 tahun. 350 tahun atau 3 Setengah abad. abad. Kalau Jepang 3,5 tahun. 3 tahun. Jadi mana yang lebih lama Jepang daripada Belanda? Belanda. Tapi kalau kita lihat mana yang lebih sakit? Jepang. Kenapa lebih sakit? Karena penindasannya sampai mati. Sampai mati. Apa lagi? Belanda bulan. Nah, terus kenapa pada saat ini kalau kita lihat mungkin Anda semua juga mencintai K-pop atau BTS? Enggak. Enggak ada. Oh, Oke. Tolong Ihsan, tolong perhatikan Ibu sebentar ya. Nah, itu ada video. Anda semua tolong perhatikan video ini. Nanti kita akan menganalisa dari video yang akan dibutuhkan. Nah, ini tentara Jepang nih. Itu masyarakat Indonesia, lihat badannya. Nah, kalau Anda lihat tadi di video ini gimana persenjataan Jepang? Sudah canggih ya, bahkan pada zaman itu Jepang sudah bagus militernya. Ini kita rakyat Indonesia. Bom di mana-mana, perang kekuasaan, kekayaan. Setelah video tadi, kira-kira menurut Ananda, apa yang Ananda bayangkan situasi pada saat itu? Menyakitkan. Apa lagi? Penderitaan, kelaparan, fisik, mental. Indonesia itu sangat diuji ketika Jepang. Memang pada dasarnya dia cuma 3,5 tahun, tapi nyatanya dalam segi penderitaan Jepanglah yang paling menyakiti Indonesia pada saat itu. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa kehadiran Jepang itu juga memiliki dampak positif bagi negara Indonesia. Coba bacakan, Sakila. Dampak positif yang pertama itu diperkenalkan sistem larikan atau menanam mengikuti garis lurus dalam penanaman padi. Yang kedua itu dibuatnya BPUPKI dan PPKI. Nah, nomor 1 diperkenalkan sistem larikan atau menanam mengikuti garis lurus. Anda pernah lihat sawah? Pernah, Bu. Ada di sekitar rumah Anda? Ada, Bu. Kira-kira apa yang Anda lihat tanaman di
sawah itu? Apakah dia belok-belok? Apakah lurus? Pernah nggak terpikir kenapa petani ini menanam padi lurus aja gitu? Kenapa nggak belok-belok gitu? Ada nggak terbayang di otak kalian? Biar cantik. Biar cantik. Biar estetik. Iya, biar efektif. Tapi ternyata menanam padi itu sudah diperkenalkan oleh Jepang dan kita pakai hingga saat saat sekarang ini. Jadi kalau ditanya, ibu dulu waktu kecil pernah kepikiran kenapa orang menanam padi itu selalu lurus? Kenapa nggak belok-belok atau bentuk bunga? Kalau lebih cantik kan? Tapi ternyata itu sudah diperkenalkan terlebih dahulu oleh negara Jepang pada saat menjajah Indonesia. Nah, kesimpulannya tadi dapat kita lihat dari video tadi. Kan Ananda bilang dari video tadi itu ada perasaan sedih, tersakiti ya dari negara Jepang pada saat itu. Kemudian tadi ada muncul dampaknya apa? Nasionalisme. Kira-kira kalau di Sumatera Barat apa perjuangan yang sama yang bisa kita jadikan contoh untuk merujuk dari perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan Jepang? Ada yang tahu? Ada yang pernah lihat tabui? Pernah, Bu? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Kira-kira tabui itu ada nggak sangkut pautnya dengan pembelajaran kita hari ini? Tahu kan, Bu? Nggak tahu ya. Nah, ini ibu ada satu pengetahuan. Tahukah kamu bahwasannya tabut merupakan satu tradisi tahunan khususnya di dalam masyarakat Pariaman, di mana festival ini merupakan peringatan hari wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain, di mana sejarah mencatat bahwa Husain beserta keluarganya wafat dalam perang di Padang Karbala. Nah, apa sangkut pautnya? Ada yang bisa nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menjelaskan? Karena mereka sama-sama perang, Bu. Ya karena semangatnya, Bu, nasionalismenya. Semangat nasionalismenya. Nasionalismenya. Kayaknya kurang fokus ya hari ini, banyak yang ngantuk pada pelajaran kedua. Kayaknya itu punya ice breaking dan untuk Anda. Dan siapa yang bisa nanti ibu kasih hadiah? Ibu punya 2 soal. Bu, izin saya ya, Bu. Jangan lama ya. Ya, Bu. Situ. Dan coba perhatikan, ibu punya 2 ice breaking. Yang pertama, coba Ananda buat huruf X tapi garisnya tidak boleh terputus. Ada yang bisa? Coba bikin huruf X tapi garisnya tidak boleh terputus. Yang bisa silakan ambil video itu. Kalau berulang itu bisa boleh, Bu? Tidak boleh. Peraturannya garisnya tidak boleh diulangi, tidak boleh angkat spidol. Coba dulu, coba Rati. Bisa lihat kalau Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Rima. Iya, Rima. Jangan lihat harganya. Pertama, punya luar kerja seperti kontrak kita di awal tadi. Kalau kita akan membuat 2 kelompok, jadi supaya cepat ibu bagi aja ini kelompok 1 dan ini kelompok 2.
sudah selesai. Coba ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Yang Bu. ada tolong maju ke depan, nanti buka reward. Saya Bu. Saya kira wajib segera. Perhatikan ya Rati. Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini mengenai di bawah tirani Jepang. Penjajahan Jepang di Indonesia itu berlangsung 3,5 tahun, yang mana penjajahan Jepang sangat walaupun 3,5 tahun, tetapi menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap Indonesia, seperti banyaknya penderitaan, penyiksaan, dan kerja paksa. Selanjutnya, tidak hanya dampak negatif itu saja yang ditimbulkan oleh Jepang, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap Indonesia itu sendiri. Yang pertama, dampak positifnya kita dikenalkan dengan penanaman padi yang garis lurus. Yang kedua itu terbentuknya BPUPKI dan PPKI. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima Kalau kasih. Boleh Bu. Ada yang mau cerita? Ya, benar yang dikatakan Sakila. Itu tadi adalah kesimpulan tentang mengenai penjajahan Jepang di Indonesia. Jadi bukan hanya negatifnya saja ya, kita juga mendapatkan hasil positifnya dari penjajahan di Jepang. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu pengen proyeknya bisa diselesaikan di pertemuan selanjutnya. Nanti Anda semua akan menampilkan hasilnya. Kemudian baru kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Tidak ada. Jika tidak ada, Ihsan tolong pimpin kita baca hamdalannya. Betul. Bersyukur mulai. Selesai. Terima kasih Ibu ucapkan kepada Anda semua. Terima kasih sudah berpartisipasi secara aktif. Ibu akhiri